Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ballaghana syahrul Ramadan, syahrut taubati wal ghufran. Wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin khairi man shoma wa qom wa ala alihi wa ashabihil kiram. Ayyuhal muslimun wal muslimat, nastaqbilul ayyamul akhir min syahri Ramadan wa hiya ayyamun mubarakah wa mu'azzamah. Fal nahris ala igtinamiha bil istighfari wat taubati wal amalus sholih. Amma ba'du. Para pemirsa Kudama Kembang yang berbahagia, ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Berbicara tentang Ramadan, maka kita akan pahami bahwa kita kenal dengan istilah ifah, yaitu menahan. Maka marilah kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hari ini kita ditemui dan bertemu oleh bulan Ramadan yang penuh berkah. Biqauli alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad. Semoga kita semuanya selalu menjadi umatnya Nabi Muhammad dan diakui sebagai umatnya dan mendapatkan syafaat di hari kiamat. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa Kudama Kembang yang berbahagia, ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita ingat bahwa ifah adalah bulan untuk menahan lapar dan dahaga. Namun bila kita selami lebih dalam bahwa Ramadan adalah bulan kemandirian. Kenapa? Karena kita di bulan Ramadan itu dilatih, diterpa untuk mengendalikan nafsu secara pribadi dan hanya bergantung kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa kita harus memahami bahwa kemandirian ini sangat relevan jika kita tarik ke dalam konteks kemandirian ekonomi perempuan? Maka saatnya kita hari ini berbicara tentang Ramadan dan spirit kemandirian ekonomi perempuan, karena kemandirian ekonomi perempuan itu sangat penting dalam Islam. Ingat teman-teman, ingat saudara-saudaraku, para pemirsa Kudama Kembang yang berbahagia, ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Walaupun kita seorang perempuan, kita akan pahami bahwa berabad-abad tahun yang lalu, bertahun-tahun yang lalu, perempuan sebenarnya memiliki banyak kreativitas, memiliki banyak keahlian, tetapi lenyap begitu saja karena tidak ada keberanian untuk mampu mandiri. Namun sesuai dengan perkembangan zaman, sesuai dengan perkembangan teknologi, maka saat ini banyak perempuan-perempuan yang berani membuka diri bahwa dialah seorang yang hebat, karena di balik suami yang hebat berada di belakangnya adalah istri-istri yang hebat, ibu-ibu yang hebat. Maka bangkitlah perempuan Indonesia menjadi seorang perempuan yang mandiri. Di dalam perempuan yang mandiri tetap diingat bahwa semandirinya seorang perempuan, sekreatifnya dan sesuksesnya seorang perempuan, maka tetap berada di dalam naungan seorang laki-laki. Ar-rajalu qawwamuna 'alan nisa. Tetap berlaku sepanjang masa, tetap berlaku sepanjang hayat. Perempuan tidak akan pernah melebihi seorang laki-laki. Oleh karena itu, kesamaan derajat ini harus kita pahami bahwa ada 3 hal dalam pribadi kita yang harus menjadi pelajaran bagi kita semuanya. Yang pertama adalah kita menengok kepada Ibunda Sayyidah Khadijah. Dia adalah seorang pembisnis sukses yang mandiri secara finansial. Kemandirian beliau bukan karena untuk kesombongan, bukan karena untuk sebuah jabatan, tetapi kemandirian beliau adalah pilar pendukung utama dakwah Rasulullah SAW. Ini membuktikan bahwa Islam tidak pernah melarang seorang perempuan untuk berdaya secara ekonomi. Karena justru seorang perempuan yang mandiri itu bisa memberi manfaat yang seluas-luasnya bagi keluarga dan bagi umat secara umum.
Para hadirin, pemirsa Kudamba yang berbahagia, serta ibu-ibu Dharma Wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Yang kedua adalah Yadul Ulya khairum min yadus sufla. Ini membuktikan bahwasanya kita paham bahwa Ramadan itu adalah bulan untuk bersedekah. Bulan bersedekah itu adalah bulan di mana bahwasanya kita akan mampu bersedekah lebih banyak bila kita memiliki kecerdasan dan kemandirian secara finansial. Kalau kita sudah memiliki kemandirian secara finansial, maka kita akan mampu bersedekah tanpa harus mengganggu stabilitas dapur rumah tangga. Bukankah begitu yang kita inginkan dalam kehidupan kita? Yang ketiga, bahwasanya kita ingat bahwa krisis ekonomi kita perlu ditopang. Yang ketiga inilah bahwa krisis ekonomi ini akan terjadi kapanpun dan dimanapun, baik di lingkungan keluarga maupun di lingkungan masyarakat secara umum. Krisis ekonomi ini kita pahami bahwasanya roda kehidupan selalu berputar. Kita tidak tahu Allah apa yang diujikan kepada hambanya. Maka ketika kita sudah memiliki kemandirian secara ekonomi, maka kita akan paham bahwasanya dengan kemandirian ekonomi seorang perempuan bisa menjadi pendukung, bisa menjadi solusi untuk mengatasi segala krisis ekonomi dalam keluarga dan siap untuk menjadi seorang yang memecahkan solusi dalam kesulitan rumah tangga. Oleh karena itu, para hadirin yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa perempuan-perempuan yang memiliki keterampilan secara ekonomi dan cerdas secara ekonomi, maka dia akan menjadi jaring pengaman bagi keluarganya. Hal ini selaras dengan semangat Ramadan, karena semangat Ramadan ini akan melatih diri kita untuk tetap tegak berdiri meskipun kondisi serta terbatas. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Bahwa Allah tidak akan merubah seorang kaum, seorang hamba kalau dirinya sendiri tidak mau merubahnya. Para hadirin yang berbahagia, para pemirsa Kudamba Kembang yang berbahagia, ibu-ibu dan wanita Persatuan Kementerian Agama Kabupaten Jombang. Maka sebagai penutupnya, Ramadan adalah momentum transformasi bagi kita. Jika kita disiplin dalam bangun sahur, menahan lapar, kemudian juga bisa menahan secara emosi dan juga nafsu kita, maka kita pasti dan dijamin bisa disiplin dalam membangun kemandirian dan kecerdasan ekonomi. Mari kita jadikan Ramadan bulan dan tahun ini bukan sekedar ritual haus dan lapar, tapi jadikan sebagai titik balik bagi semua perempuan Indonesia untuk menjadi pribadi-pribadi yang bertakwa, yang cerdas dan mandiri secara ekonomi. Inilah yang bisa kita sampaikan untuk kali ini. Kain sutra elok ditenun dan layak dan baik untuk Lebaran. Untuk puasa khusus dan khusuk setiap tahun, cerdas ekonomi, Tuhanlah jadi sandaran. Saya cukupkan sekian, mudah-mudahan bermanfaat. Wabillahi taufik wal hidayah, waridho wal inayah. Ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.